Selamat pagi. Hari ini kita di Parapat, pinggiran Danau Toba. Kita nginap di Hotel Oyo, Gapura Hotel. Kemudian kita akan menuju ke Blang Pidi, daerah istimewa Aceh. Perjalanan sekitar 9 jam. Mudah-mudahan cuaca bersahabat hari ini, lancarkan segalanya. Oke, boncengers, aman. Yoi, kita jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita menuju ke Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi sekali kami tinggalkan Parapat untuk menuju ke daerah istimewa Aceh. Dan hari ini target kita ke Blang Pidi, yaitu Aceh Barat Daya, dan kita akan melewati Semerjunjung, yaitu masih pinggiran Danau Toba di sisi yang lain. Kemudian naik ke Opak Barat, habis itu masuk ke Subulus Salam, kemudian masuk ke Aceh Barat, yaitu Tapak Tuan, dan selanjutnya ke kita Blang Pidi. Pagi ini serasa sejuk banget di saat pagi. Nah, ini kita berada di masih seputaran Parapat. Ini sepanjang jalan banyak kawanan monyet-monyet kecil yang sekedar mencari-cari makan dari pemberian orang-orang yang lewat. Yo, semangat yo pagi ini. Perjalanan cukup jauh. Dan pagi ini semangatnya juga tambah karena kita sudah akan memasuki provinsi paling ujung di barat Indonesia, yaitu daerah istimewa Aceh, Nangru Aceh Darussalam. Ya, semoga dilancarkanlah semuanya sampai perjalanan ke sana. Kawasan di seputaran pinggiran Danau Toba ini adalah tempat riding yang cukup menyenangkan. Kita akan melewati pegunungan dengan hutan yang masih asri, dengan sisi kiri yang kita tidak pernah jauh dari Danau Toba. Indahnya pemandangan dan suasananya juga sangat nyaman.
Saya sarankan sih kepada teman-teman untuk riding seperti ini bergerak di pagi hari, karena disitulah waktu-waktu yang sangat enak untuk riding. Jadi kita bisa ngejar waktu dan jarak sampai beberapa jauh baru kita istirahat. Selepas kita istirahat, kita bisa lebih santai-santai lagi mengatur ritme perjalanan kita hingga sampai ke target tujuan kita dalam satu hari. Karena selama perjalanan ini kita menghindari untuk riding malam. Selamat tinggal Parapat Simalungun. Ada waktu kita akan datang lagi. Dan sekarang kita sudah masuk di rute menuju Simar Jarunjung, sebuah kawasan yang juga masih di pinggiran Danau Toba. Daerah ini juga nanti akan banyak ditemukan spot-spot foto dan tempat-tempat wisata dari sisi lain Bukit Danau Toba. Daerah ini cukup dingin karena berada di atas ketinggian, dan hutannya juga masih sangat asri. Gak ada habisnya ini sisi pinggiran Danau Toba. Nampak di kejauhan sudah mulai kelihatan lagi Danau Toba. Yo, hajar terus, mumpung pagi. Rute jalan ini di pagi hari relatif masih sepi, jadi sangat memungkinkan kita untuk menambah kecepatan, karena di pagi hari seperti ini aktivitas penduduk juga belum pada dimulai. Nah, bisa kelihatan tuh, penduduknya masih pada duduk-duduk di pinggir jalan, belum pada bergerak. Apalagi daerah dingin seperti ini, masih pada bermalas-malasan, tambah lagi cuaca yang sedikit mendung. Ya, bonuslah bagi kita untuk riding tempat-tempat yang masih sepi seperti ini, menambah kenyamanan dan leluasa menikmati perjalanan ini. Dan satu hal di daerah ini, apa mungkin lalu lintas tidak terlalu padat ya, tapi ini di Sumatera Utara, tapi jalur menuju ke Simar Jarunjung sedikit agak mulus. Dan ini kita isi bahan bakar dulu. Sempat berbincang-bincang dengan Bapak yang punya pom ini, katanya juga berminat mau merantau ke Kalimantan Timur. Yo Pak, semangat Pak. Sudah ndak inilah Pak, kalau ada lahan ndak sama dulu bilang benar-benar hutan. Sekarang sudah
Ada aja sudah orang-orang sekitar-sekitarnya kan. Jadi rencana mau kemana? Mau ke Aceh, Pak. Ke Aceh? Iya. Iya. Hari ini mau ke Blang Pidi. Iya. Ya lah Pak, saya jalan dulu Pak. Makasih Pak. Yuk. Perjalanan pagi ini termasuk salah satu perjalanan pagi yang paling mengasihkan, karena kita langsung disambut dengan rute-rute yang asik, memanjakan mata dan tancap gas. Apa di atas ini Bang? Ya Pak, Apa di atas? wahananya Pak. Iya. Ada flying fox, ada sepeda layang, kingkong untuk foto-foto semua. Oh gitu. Iya. Jauh naik. Gini Pak, di sini longsor itu jalan kita Pak. Oh yang baru itu. Iya Pak. Sampai mobil udah ke atas. Tempat santai. Iya iya iya. Bukit Indah Simarjarunjung. Iya, Pak. Udahlah nanti baliknya. Saya mau ke Aceh masalahnya. Balik kan lewat sini juga. Hati-hati Pak. Iya. Oke Pak ya, makasih. Kita mampir sejenak untuk bersuap foto di daerah Simarjarunjung. Cantik sekali view dari Danau Toba. Bayarnya sih murah, 5.000 udah bisa buat foto beberapa spot. Namanya Tekosima. Ini nama-nama dari Jepang. Shima itu biasanya pulau. Ya, sekarang kita lanjut lagi. Hajar terus. Dan kelihatannya kita semakin naik ke atas. Cuaca juga semakin dingin. Dingin banget. Apa karena pagi hari dan mendung seperti ini ya? Ini juga kita nggak tahu di ketinggian berapa sebetulnya ini. Tapi pohon pinus sepanjang jalan dan ada beberapa sih yang dikebuni sama masyarakat, tapi nggak terlalu banyak juga. Hajar terus, naik terus. Ini nanjak terus. Yuk gas. Bagi masyarakat yang tinggal di pinggiran Danau Toba seperti ini dengan memiliki view atau pandangan yang bagus adalah rezeki tambahan bagi mereka, karena membangun tempat-tempat suap foto, mereka bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari orang-orang yang memang sengaja berkunjung. Dan kita sudah tiba di kota Seribu Dolok, masih daerah Kabupaten Simalungun. Boncengan kita mau beli sesuatu, dan daerah ini cukup ramai. Selepas daerah ini kita melewati perkampungan dan nampak di depan gunungnya cantik banget. Punya kampung seperti ini serasa
nyaman tinggal. Ya. Dan nampaknya lalu lintas sudah mulai ya agak-agak mulai ramai sedikit. Tancap gas terus. Tampak di depan nih mobil pickup dengan beberapa orang berada di belakang kabin. Ngeri-ngeri sedap juga tuh. Full. Sepertinya mereka mau ke tempat kerjaan. Nah, kita hajar terus, tapi ya hati-hati. Walaupun relatif sepi seperti ini, tapi perlu, dan ini perlu ekstra lagi karena kita menemukan daerah longsoran, tapi alhamdulillah sudah ditangani. Ini kita mulai nanjak dan tanjakannya juga cukup panjang. Sisi sebelah kanan adalah tebing dan di sisi sebelah kiri adalah jurang. Dan nampaknya kita ada di penghujung Simalungun untuk menuju ke Kabupaten Dairi, daerah Sidikalang. Ya, kita akhirnya tiba dan masuk di daerah Kabupaten Dairi. Selamat datang di Kabupaten Dairi. Ya, rute masih pegunungan dan jalan sedikit masih berkelok-kelok. Dan jalan juga di sini relatif agak sempit, jadi perlu sedikit ekstra hati-hati. Apalagi ditambah aspalnya yang ya sedikit keriting. Matahari sudah mulai menanjak, itu artinya perut sudah mulai keroncongan. Apalagi sebelum kita berangkat tadi pagi-pagi buta hanya diganjal sebutir kurma. Dan kita sudah mulai memasuki perkampungan. Dan kita nyampe di sebuah daerah Tunggul, Kabupaten Dairi. Setengah macet, kampungnya juga cukup ramai. Akhirnya kita rehat sejenak setelah mendapati sebuah puncak dan air terjun di sisi kiri dari rute ini.
terjunnya lumayan deras juga. Cuman nampaknya tempat ini sudah nggak terpelihara. Kelihatan sih sudah nggak terurus. Apa mungkin sudah nggak dikelola lagi ya kayaknya. Selamat datang di Itano Pak Pak Suak Sim Mertampuk Bulung, Merbenas Sangkalan, Kabupaten Pak Pak Barat. Oke. Hari ini sampai sejauh ini kita masih tetap di jalur-jalur dengan rute di daerah pegunungan. Jadi jalan yang kita lahap hari ini tanjakan, turunan, dan tikungan. Dan ini adalah sebuah perkampungan di daerah Pak Pak Barat. Kabupaten Pak Pak Barat ini adalah kabupaten daerah Sumatera Utara yang berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh, yaitu Subulus Salam di jalur ini. Dan kabupaten ini masyarakatnya kelihatannya lebih banyak menggantungkan hidup dari perkebunan. Ya cukup asri sih perkampungannya, namanya tinggal di daerah pegunungan seperti ini. Kelihatannya adem dan kampung-kampungnya juga sudah cukup ramai. Dan di sini sudah mulai memasuki daerah mayoritas Muslim. Dan akhirnya kita tiba di perbatasan antara Sumatera Utara dengan daerah istimewa Aceh, yaitu kota Subulus Salam. Akhirnya kita sampai juga ya di Provinsi Aceh. Walaupun Banda Aceh masih jauh di sana, apalagi titik 0 km Sabang masih perlu perjuangan. Yo, hajar terus. Ada hal menarik ketika sudah memasuki wilayah Aceh, di mana tipikal dari jalan yaitu aspalnya langsung mulus. Hebat nih Aceh nih. Akhirnya menambah kenyamanan kita untuk riding, dan kita sudah semakin mendekat. Dan tibalah kita di kota Subulus Salam.
Nampaknya juga kotanya masih relatif sepi, tapi cukup ramai juga kalau melihat rumah-rumah. Mungkin aktivitasnya lebih banyak di tempat-tempat kerjaan mereka, sehingga jalannya di jam-jam mendekati siang seperti ini agak relatif sepi. Kota Sebulu Salam, kota yang sangat kental nuansa Islamnya, dan nampaknya juga di kota ini kita menjumpai beberapa bangunan-bangunan dari gedung walet nampaknya. Ya, selamat datang di kota Sebulu Salam. Kita akhirnya nyampe di Masjid Agung Sebulu Salam, dan kita mampir dulu untuk sholat sekaligus rehat, karena sudah mendekati waktu duhur. Megah juga ini masjidnya, tampak besar, dan parkirannya juga sangat luas. Ya, kita istirahat sejenak. Habis istirahat di Masjid Agung Sebulu Salam, kota Sebulu Salam. Ini adalah kota Madya. Selanjutnya kita menuju ke Tapak Tuan, kemudian lanjut ke Belang Pidih. Cuaca terik. Yuk, semangat yuk. Setelah lepas dari Sebulu Salam, kita banyak melewati perkebunan kelapa sawit, dan nampaknya kebun-kebun kelapa sawit di daerah ini sudah cukup lama, karena sesekali kita melihat pohon-pohon kelapa sawit yang sudah tua, dan rute di antara Sebulu Salam menuju ke Tapak Tuan cukup indah juga, dengan jalan-jalan yang mulus dan lebar. Akhirnya kita tiba di penghujung Sebulu Salam, dan kita memasuki wilayah Kabupaten Aceh Selatan. Selamat datang di Aceh Selatan. Saya akan menjajal wilayah Kabupaten Aceh Selatan ini beribu kota Tapak Tuan, di mana kota Tapak Tuan sudah berada kembali di pesisir dari
Sumatera. Riding di wilayah Aceh ini sungguh sangat mengasihkan karena jalannya yang mulus dan lumayan agak lebar, menambah semangat untuk mencapai target kita hari ini. Dan akhirnya kita nampak di kejauhan. Kita temu lagi dengan pesisir laut. Itu artinya kita kembali ke lintas barat Pulau Sumatera. Jalannya lurus, bro. Tuh, tancap gas mumpung sepi. Bener-bener jalan yang lurus nih. Kiri kanan hanya tumbuhan. Padahal sebetulnya di sisi kiri kita ini nggak jauh dari laut. Dan akhirnya kita tiba di perkampungan di daerah pinggiran pantai. Ini adalah pinggiran dari tebing. Di sisi kiri adalah laut yang dibangun dengan diberikan pembatas dari beton sepanjang jalan ini. Karena jalan ini persis berada di atas tebing dengan jurang-jurang sisi kiri yang langsung mengarah ke laut. Cukup panjang dibangun ini. Luar biasa juga jalannya. Masih di Aceh Selatan menuju ke Tapak Tuan, ibu kota daripada Aceh Selatan. Kita sudah tiba di Tapak Tuan dan kita rehat sejenak di pinggir jalan. Rupanya kita rehat persis di depan lapas Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Aceh Selatan, yaitu di Tapak Tuan. Sambil kita ngecek udah tinggal berapa jam perjalanan ke Blangpidi. Ternyata masih 1,5 jam dari Google Map.
Dan jalan-jalan antara Tapak Tuan ke Blang Pidi nampaknya jalannya flat-flat aja. Dan ini masih kita di sebuah persimpangan di Tapak Tuan. Inilah suasana kota Tapak Tuan, ibu kota dari Aceh Selatan. Jadi dulu Aceh ini hanya satu kabupaten di wilayah bagian ini, yaitu Aceh Barat. Kemudian terjadi pemekaran, dipecah berapa kabupaten, termasuk salah satunya adalah Aceh Selatan. Country roads take me home to the place I belong. Hari semakin menanjak sore, mendekati senja. Kita masih riding antara Tapak Tuan Blang Pidi, dan kita sudah memasuki wilayah Aceh Barat Daya. Dan tidak lama lagi kita akan sampai di kota Blang Pidi, sebuah kota yang juga pecahan dari Aceh Barat. Alhamdulillah akhirnya kita sampai di Blang Pidi. Kita dapat kamar ini. Ini kamarnya Blang Pidi. Oke.